Aku Frida. Aku Karina. Ipe. Aku Nova. Aku Jamie. Dan teman kami yang namanya Arendra. Kita mau ngapain guys? Kita mau explore namanya apa GWK. Apa sih GWK itu guys? Ada yang tahu nggak? Pokoknya stay tune aja, kita bakal explore tempat ini. Explore. Iya, kita bakal explore tempat ini. Stay tune. Yuk, bye. Udah dapat tiket? Belum. Kita cari seru gak Jem? Bagus banget ya. Tadi habis ada pertunjukan budaya. Terus nanti kita jam berapa ini? Jam 6 sore itu bakal ada tarian sketsa. Jadi stay tune aja. Di GWK adalah singkatan dari Garuda Wisnu Kencana, di mana yang namanya GWK itu Dewa Wisnu mengendarai Garuda. Jadi GWK dibangun pada tahun 85. Jadi waktu itu pariwisata di Bali lagi besar-besarnya untuk proyek pembangunan di daerah selatan terutama. Nah, setelah itu GWK penggagas pertamanya adalah Bapak Nyoman Nuarta, seorang dosen dari Universitas Institut Teknologi Bandung ya. Nah, itu jadi beliau yang memprakarsai pembangunan GWK ini. Jadi tujuan GWK juga dibangun itu untuk menyambut kedatangan para wisatawan yang mendarat di Bandara Ngurah Rai. Nah, jadi untuk saat ini GWK sudah dikelola oleh investor, jadi namanya Alam Sutra, berasal dari Jakarta. Nah, jadi bukan milik pemerintahan lagi. GWK Garuda Wisnu Kencana dicetuskan oleh I Nyoman Nuarta pada tahun 1989. Pada tahun 1990, usulan Nyoman Nuarta disetujui oleh Presiden Soeharto. Patung GWK mulai dibangun hingga peletakan batu pertama pada tanggal 8 Juni 1997. Di dalam GWK terdapat Lotus Pond, yaitu kolam teratai. Kolam teratai merupakan salah satu fasilitas GWK yang terbentang di antara dinding batu kapur dan dimahkotai oleh patung Garuda. Yang kedua ada Plaza Garuda sebagai tunggangan pribadi Dewa Hindu Wisnu. Yang ketiga ada Plaza Wisnu. Yang keempat ada Indra Loka Garden. Yang kelima ada Street Theater. Dan yang keenam ada Tirta Agung. Banyak pertunjukan yang terdapat di GWK, yang salah satunya pertunjukan Tari Kecak Bali yang ikonik di Ampi Theater. Tari Kecak ini mengisahkan tentang awal mula Garuda Wisnu Kencana. Kisah ini diambil dari Parwa pertama kitab Mahabharata, tentang pencarian Tirta Amerta hingga masa kelahiran Garuda. Tirta Amerta disebut sebagai air kehidupan yang akan memberikan keabadian bagi siapapun yang meminumnya, hingga akhirnya dipegang oleh Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Hingga suatu masa tersebutlah tentang pertarungan antara Dewi Kadru dan Dewi Winata untuk menebak warna ekor kuda Onceswara, kuda putih kesayangan para dewata.
Untuk memenangkan pertaruhan tersebut, Dewi Kandru menjalankan siasat licik dengan mengutus putranya, sang naga, untuk membuat ekor Onceswara menjadi hitam. Tanpa ragu, Garuda setuju untuk membawakan Tirta Amerta sebagai syarat atas kebebasan sang ibu. Berbagai rintangan ditempuhnya, dicarinya Tirta Amerta ke Nirwana, bahkan hingga ke dalam neraka. Melihat keteguhan dan ketulusan niat Garuda, Dewa Wisnu pun luluh hingga berkenan meminjamkan Tirta Amerta dengan syarat agar kelak setelah sang ibu berhasil dibebaskan, Garuda bersedia mengabdi sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Beli. Boleh. Diputu.